Hanya orang-orang gila saja. Gila ini itu adalah gali ide langsung aksi. Saya sempat di usia 3 bulan itu hanya sisa 2 orang. Karena ternyata teman-teman itu pemahamannya menjadi pengelola BUMDes itu, maka di bulan depannya adalah gajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di edisi pertama Ngobrol Inspirasi bersama Ulu Jami News. Ada saya Istiqomah dan di sebelah saya Edi Purwanto. Yang dalam hal ini kita akan membahas banyak hal, diantaranya organisasi, olahraga, pertanian, dan masih banyak lagi. Untuk malam ini kita sudah kedatangan tamu istimewa, yaitu putra terbaik daerah yang telah membawa Ulu Jami dan Pemalang ke tingkat nasional terkait kegiatan BUMDesmanya. Selamat malam Bung Sardian. Malam. Mungkin teman-teman belum pada kenal siapa sih Bung Sardian itu. Bung Sardian ini adalah Direktur Utama BUMDesma Kecamatan Ulu Jami. Tapi sebelum kita mengenal lebih dalam terkait BUMDesmanya, kita ingin tahu bagaimana sih latar belakang Bung Sardian ini sehingga bisa menjadi Direktur Utama BUMDesma Kecamatan Ulu Jami. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama terima kasih ini untuk teman-teman dari Ulu Jami News yang sudah memberikan waktu kepada saya. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Sardian. Saat ini kebetulan saya dipercaya menjadi Direktur BUMDes Bersama Rukun Makmur Kecamatan Ulu Jami. Sebenarnya saya biasa-biasa saja. Saya seperti teman-teman yang lain, generasi-generasi muda yang ada di Indonesia, wabil khusus yang ada di Kecamatan Ulu Jami. 2017 yang lalu di Kecamatan Ulu Jami itu menyongsong terkait dengan salah satu program unggulannya Pak Jokowi. Di alennya ketiga itu di nawacitanya beliau, program Pak Jokowi itu adalah membangun Indonesia dari pinggiran melalui penguatan daerah maupun desa. Saya dipercaya menjadi Direktur BUMDes Bersama juga bukan ujuk-ujuk ataupun bukan asal tunjuk. Nah, di Kecamatan Ulu Jami ini sebuah kecamatan yang secara geografi itu ada di sebuah titik tertimur di Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, melakukan sebuah proses pengumuman untuk rekrutmen terkait dengan pengelola BUMDes Bersama. BUMDes Bersama ini secara umum mungkin juga belum begitu banyak. Secara nasional kalau BUMDes desa tentu kita sama-sama banyak mendengar terkait dengan ada saudara-saudara saya yang ada di Ponggok dengan nama besar BUMDesnya Ponggok, kemudian luar biasa di sana ada di yang di Goa Pindul. Salam hormat Mas Yanto Goa Pindul, Ketua BUMDes Indonesia. Di Kabupaten Pemalang ini melakukan sebuah terobosan, sebuah inovasi terkait sejalan dengan pengembangan kawasan ekonomi pedesaan. Lah, secara kebetulan dan alhamdulillah saya juga melalui kesempatan yang luar biasa ini mengucapkan rasa terima kasih ke Pak Bupati Pemalang dengan anggota DPRD-nya yang
yang sudah mempersiapkan regulasinya. Jadi untuk BUMDes ataupun BUMDes bersama ini itu kan regulasinya itu kan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Permendesnya itu Nomor 4 tahun 2015. Lah di Kabupaten Pemalang ini luar biasa. Kenapa? Karena regulasinya sudah disiapkan di tingkat Pemda. Ada perda dan perbuknya yang memang mengatur secara spesifik terkait untuk pembuatan ataupun pembentukan BUMDes maupun BUMDes bersama. Di Ulu Jami prosesnya seperti sebuah proses CPNS. Jadi pendaftaran, tes tertulis, tes ada melalui 7 mekanisme, 7 proses. Sehingga secara alhamdulillah saya menjadi salah satu dari 38 peserta dan kebetulan saya dipercaya menjadi Direktur BUMDes Bersama Rukun Makmur periode tahun 2018 sampai tahun 2023. Di BUMDes Rukun Makmur ini berarti sudah kurang lebih 2 tahun berjalan ini, Mas. Ya. BUMDes Rukun Makmur itu namanya berasal dari mana, Bung? Apa Bung ini menciptakan nama sendiri atau itu usulan dari pemerintah terkait atau bagaimana, Bung, itu? Ya, jadi nama ini akan sangat menentukan terkait dengan apa namanya nanti tentunya punya makna ya, rukun makmur. Karena kami ini BUMDes bersama, artinya kumpulan dari kesepakatan kepala desa sekecamatan Ulu Jami. Jadi tujuannya adalah melalui badan usaha bersama di Kecamatan Ulu Jami ini bisa bekerja keras, bisa menggali, bisa apa namanya mencurahkan ide-ide, tentu dengan semangat rukun, dan kalau semuanya guyup dan rukun, insya Allah akan mencapai kemakmuran yang endingnya adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Kurang lebih seperti itu. Gini Bung, pastinya kan di BUMDes itu memiliki visi dan misi dan moto. Betul. Nah itu visi misinya apa Bung? Visi misi BUMDes Bersama Rukun Makmur Kecamatan Ulu Jami, visinya adalah mewujudkan BUMDes Bersama Rukun Makmur yang kreatif dan inovatif dalam memajukan dan mengembangkan potensi-potensi ekonomi yang ada di kawasan Kecamatan Ulu Jami. Visinya, misinya salah satunya adalah mendorong supaya masyarakat pedesaan ini menjadi masyarakat yang produktif dengan segala potensi yang ada di kawasan Ulu Jami. Dan yang tidak kalah penting adalah meningkatkan ataupun menambah pendapatan asli desa, yang juga ujung-ujungnya adalah untuk mensejahterakan masyarakat desa. Moto kami, jadi ini yang juga sangat penting di era-era milenial sekarang ini, di era-era zaman-zaman sekarang ini, kita sudah bukan zamannya lagi untuk berkompetitor, tapi saat ini kita adalah saatnya bersinergi dan berkolaborasi bersama menggali potensi maupun mengembangkan potensi-potensi ekonomi yang ada di kawasan Kecamatan Ulu Jami. Itu adalah visi misi maupun moto yang harapannya juga menjadi harapan pemerintah pusat, supaya semuanya bisa disinergikan, semuanya bisa dikolaborasikan menjadi sebuah kekuatan besar. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa BUMDesma ini sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun ya, Bung? Iya. Kalau boleh tahu, berapa sih modal awal dari BUMDesma itu sendiri? Baik. Kami dikukuhkan itu di tanggal 6 Agustus tahun 2018. Alhamdulillah di Kecamatan Ulu Jami ini para pemdesnya, para stakeholdernya,
para kadesnya luar biasa, dinamikanya luar biasa. Tapi pada saat duduk bareng untuk memajukan Ulu Jami, beliau-beliau ini bisa menanggalkan ego sehingga semuanya bersepakat, tertuang dalam perdes kerjasama antar desa, sehingga beliau menyertakan penyertaan modal kepada kami di awal itu 50 juta per desa, dikalikan 18. Itu modal awal kami untuk mengelola, untuk menjadi modal menggali potensi-potensi ekonomi yang ada di Kecamatan Ulu Jami. Jadi permodalan itu berawal dari BUMDes yang ada di desa atau dari tiap desanya sendiri? Dari tiap desanya. Dari tiap desa, berarti bukan dari BUMDes desanya? Bukan, ya? bukan. Jadi ada BUMDes desa ada sendiri, dan di Pemalang ini ada BUMDes bersama, ataupun secara nasionalnya itu BUMADes. Nah, dan alhamdulillah di Jawa Tengah ini sudah mulai luar biasa ditekankan melalui program unggulannya Pak Gubernur, Pak Ganjar Pranowo, supaya potensi-potensi kawasan ekonomi pedesaan ini digenjot melalui BUMDes bersama. Dan di Jawa Tengah ini sudah cukup banyak saat ini dibentuk BUMDes bersama. Dan pastinya gini Pak, Bung, BUMDes Rukun Makmur ini pastinya setiap menjalani kegiatan pasti ada lika-likunya nih. Betul. Kan? Kok bisa ya jenengan membawa teman-teman sampai seberhasil ini, itu resepnya apa? Menjadi pengelola BUMDes ini tidak mudah, Mas. Kenapa? Karena tidak digaji. Hanya orang-orang gila saja, menurut saya, yang memang gila ini bukan gila edan loh ya. Gila ini itu adalah gali ide langsung aksi. Semangatnya itu semangat gila, bukan gila edan, tapi gali ide langsung aksi. Harus memang mindset yang socio entrepreneur. Menjadi pengelola BUMDes ini bukan pekerja. Menjadi pengelola BUMDes ini adalah harus tertanam sebagai pengusaha ataupun entrepreneur. Karena apa? Karena uang permodalan, penyertaan permodalannya itu tidak boleh digunakan untuk menggaji kita ataupun tim kita. Nah, alhamdulillah di BUMDes bersama Rukun Makmur Kecamatan Ulu Jami, kami punya SOP, standar operasional, dan itu yang menjadi dasar kami dalam menjalankan sebagai pengelola BUMDes bersama Rukun Makmur, tentunya dengan semangat partisipatif, emansipatif, akuntabel, dan yang tidak kalah penting adalah unit usahanya harus sustainable, berkelanjutan, bukan usaha yang secara musiman. Tadi kan usahanya kan sustainable ya Pak? Ya, berkelanjutan, iya. Harus berkelanjutan. Selain BUMDesma ini kan menjadi salah satu supplier dari BPNT atau Bantuan Pangan Non Tunai. Selain itu, unit usaha apalagi sih yang sudah berjalan di BUMDesma ini? Jadi sebelumnya kami sudah, dan ini yang tidak kalah penting ya buat teman-teman semua, terutama teman-teman pengelola BUMDes maupun BUMDes bersama. Jadi perencanaan ataupun dalam menentukan analisa usaha di awal ataupun nantinya usaha apa yang akan kita jalankan, itu harus betul-betul tepat. Dan di BUMDes bersama Rukun Makmur Kecamatan Ulu Jami ini awal kami menjalankan unit usaha perdagangan umum. Unit usaha perdagangan umum bentuknya adalah toko bangunan. Di situ ada produksi paving, produksi gorong-gorong, produksi yudit maupun kluwung, dan kami menjalankan di Kabupaten Pemalang ini, kami alhamdulillah dipercaya menjadi salah satu pihak yang terlibat dalam program penyaluran bantuan pangan non tunai, tentunya dengan kami memahami pedoman umumnya maupun juknisnya, dan alhamdulillah
dari pertama program ini berjalan di Kabupaten Pemalang sampai hari ini kami menjalankan program itu insya Allah tentunya dengan sesuai dengan aturan main, sesuai dengan regulasi yang ada. Dan sampai hari ini alhamdulillah kami punya unit usaha juga pabrik roti, Mbak. Nah, jadi BUMDes bersama Rukun Makmur punya unit usaha pabrik roti, dan ini ori BUMDes bersama. Makanya salah satu produknya adalah ini, namanya RM Bakery The BUMDes. Ini kami proses dari nol sampai ini, ya masih butuh penyempurnaan, tapi alhamdulillah di unit usaha ini BUMDes bersama Rukun Makmur sudah memberdayakan masyarakat sekitar. Di sini ada sekitar 29 yang terlibat bekerja di sini. Kami juga punya unit usaha percetakan, lebih spesifiknya adalah pembuatan map, sampul rapot, ijazah maupun cover sertifikat. Itu juga penyerapan tenaga kerja. Dan kami punya unit usaha yang mudah-mudahan ini menjadi salah satu unit usaha unggulan kami nantinya, karena ini sesuai dengan program kawasan pedesaan RPKP, rencana pembangunan kawasan pedesaan, yaitu BUMDes Pertan. BUMDes Pertan ini adalah BUMDes perikanan, peternakan dan pertanian. Pasti ya dalam kegiatan tadi Bung, kayak kegiatan-kegiatan dari usaha BUMDes sendiri, Ya. apakah masih ada kendala baik fasilitas maupun yang lain? Iya, tentunya di usia kami yang 2 tahun dalam menjalankan unit usaha, banyak sekali dukanya, Mas. Apalagi di usia 2 tahun dalam dunia usaha. Kendalanya jelas luar biasa. Yang pertama jelas dari internal kami. Jadi saya melalui kesempatan yang sangat bagus ini juga butuh sekali support dari semua stakeholder yang ada. Stakeholder ini dari pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah kabupaten maupun pemerintah desa. Kami juga butuh support dari masyarakat. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana kami sebagai pengelola ini paham kita itu sebagai apa, sebagai pengelola, jangan mindsetnya adalah sebagai pekerja. Karena kami di BUMDes bersama Rukun Makmur, di usia kami yang 3 bulan awal itu kami ditinggalkan oleh teman-teman, Mas. Jadi saya sempat hanya dari 7 pengelola yang dibentuk, saya sempat di usia 3 bulan itu hanya sisa 2 orang. Karena ternyata teman-teman itu pemahamannya menjadi pengelola BUMDes itu, maka di bulan depannya adalah gajian seperti tenaga honorer ataupun tenaga kontrak. Nah, ini yang memang perlu menjadi pemahaman, dan saat ini ya harapannya supaya pemerintah betul-betul lebih fokus terkait supaya penguatan BUMDes maupun BUMDes bersama ini, karena dalam undang-undang desa ini, Mas, dalam undang-undang desa nomor 6 tahun 2014 ini, di situ tertulis bahwa pemerintah desa itu bisa garis miring dapat membentuk BUMDes ataupun BUMDes bersama. Nah, pemahaman bisa ini ditafsirkan oleh para pihak itu kan sunnah ya, sunnah. Harapannya ke undang-undang desa ini bisa diperkuat melalui Permendes, supaya untuk BUMDes maupun BUMDes bersama ini lebih spesifik terkait dengan support ataupun dukungan dari pemerintah, supaya saya dan teman-teman pengelola BUMDes maupun BUMDes bersama seluruh Indonesia itu lebih semangat lagi, lebih totalitas lagi dalam mencurahkan ide-ide cemerlang
maupun menggali potensi-potensi usaha yang ada di masing-masing desa ataupun kawasan kami, tentunya di seluruh Indonesia. Karena saya teringat sekali dengan pendiri bangsa ini, sang proklamator juga sekaligus Bapak Koperasi Indonesia, Bung Hatta. Beliau menyampaikan bahwa Indonesia belum bisa dikatakan hebat jikalau obor ataupun lilin-lilin cahaya ekonominya itu hanya ada di perkotaan, pusat-pusat kota. Akan tetapi Indonesia akan lebih luar biasa hebat dan berdaulat kalau obor maupun lilin-lilin cahaya ekonominya ini muncul di seluruh titik-titik desa di seluruh Indonesia. Maka dalam beberapa kesempatan saya selalu mengajak teman-teman dengan salam berdesa, salam pemberdayaan, BUMDes kuat, negara berdaulat, BUMDes sukses, masyarakat insya Allah sejahtera. Tadi kan Bung pernah mengatakan bahwa saat umur BUMDes itu 3 bulan, itu ditinggalkan oleh rekan-rekan. Nah, boleh tahu nggak kalau sekarang apakah sudah mulai bertambah atau masih sama dalam kepengurusannya? Jadi kami dibentuk itu bulan Agustus. Bulan Agustus kami dibentuk, bulan Desember sesuai dengan regulasi ataupun sesuai dengan yang tertuang dalam ADART bahwa kami harus melaporkan kegiatan kami setiap akhir tahun, tutup buku. Istilah kami karena kami adalah BUMDes bersama adalah musyawarah antar desa. Lah di situ saya dengan teman saya waktu itu Pak Muhammad Dirjen menyampaikan kinerja kami selama 4 bulan. Dan dalam proses MAD itu kami menyampaikan ke para owner ataupun para Pemdes melalui delegasi desanya. Saya harus menyampaikan tanggung jawab kinerja saya di depan 120 delegasi desa, satu kecamatan. Dan alhamdulillah di situ kami memohon untuk dilengkapi secara struktur pengelola. Dan saat ini sudah lengkap. Bahkan alhamdulillah saat ini BUMDes bersama Rukun Makmur dengan unit-unit usahanya saat ini sudah harus bertanggung jawab menghidupi kebutuhan sekitar 125 orang. Jadi sampai saat ini alhamdulillah baik pengelola, staf kantor maupun tenaga karyawan baik itu harian maupun yang lepas itu sekitar 125 orang Mas di usia kami yang saat ini. Oke Bung, untuk pemasarannya produknya itu kemana aja Bung untuk saat ini? Kami tetap untuk pemasarannya dengan online maupun offline karena kami harus mengikuti perkembangan zaman, apalagi di zaman digital sekarang ini pemerintah juga lagi gencar-gencarnya terkait supaya melek terkait dengan IT dan apalagi di masa-masa pandemi kayak gini luar biasa, kami harus bertahan, kami harus tetap survive, harus tetap semangat. Mudah-mudahan corona ini cepat menghilang dari Indonesia maupun dari dunia ini, sehingga secepatnya new normal ataupun adaptasi baru Indonesia ini terutama penguatan ekonominya itu cepat pulih sehingga Indonesia akan cepat untuk lebih maju lagi terutama di bidang ekonominya. Oh ya Bung, tadi kan personilnya kan sudah lengkap ya, sudah dari 7 orang. Iya, sudah mulai dari 7 orang sampai sekarang. Kira-kira apa sih, ada nggak ya keluhan dari mereka terkait BUMDesma? Terus bagaimana tanggapan dari Bung Sardian ini untuk mengatasi masalah tersebut? Iya. Tentu semuanya tidak ada yang sempurna ya Mas ya. Cuman kami tetap berusaha semaksimal mungkin
terutama adalah di internal pengelola kami. Kami bangun sebuah hubungan penuh dengan kebersamaan, penuh dengan rasa tanggung jawab. Alhamdulillah teman-teman sekarang ini sangat bersemangat karena saya memang jujur saya provokasi teman-teman yang menjadi tim pengelola, anak-anak muda dengan semangat innal fataha anadha laisal fatakan abi. Jadilah pemuda yang percaya diri dengan kemampuan sendiri. Jangan jadi pemuda yang hanya karena numpang dengan nama besar orang tua ataupun dinasti. Lah ini yang untuk saat ini itu malah saya agak kerepotan, banyak teman-teman yang ingin gabung, Mas. Banyak teman-teman yang ingin gabung menjadi apa itu karyawan ataupun menjadi pengelola. Nah, saat ini kami lebih selektif. Insya Allah mudah-mudahan unit usaha kami tetap stabil di masa-masa sulit kayak gini, sehingga nantinya kalau memang bisa lebih berkembang, tentunya kami akan menambah untuk tim pekerja ataupun yang tim karyawan, sehingga penyerapan pemberdayaannya akan lebih maksimal dan kami bisa membantu terkait dengan yang menjadi program pemerintah supaya apa? Mengurangi urbanisasi ke kota-kota supaya semuanya fokus ada di desa, sehingga ekosistem ekonomi ini perputarannya ada di desa. Untuk kedepannya nih Bung, usaha BUMDes sendiri, apakah akan ada pertambahan unit-unit yang lain, atau hanya stop beberapa unit saja? Tentunya kami harus menguatkan unit-unit usaha yang sudah ada, akan tetapi saya dengan tim bersepakat unit usaha yang bersentuhan dengan hajat hidup orang banyak. Saat ini kami alhamdulillah sudah merintis, sudah mulai menjalankan unit usaha BUMDes Pertan yang tadi saya sampaikan di depan. Di situ kami saat ini spesifik terkait untuk unit usaha perikanan, Mas. Karena di Kecamatan Ulu Jami ini alhamdulillah geografinya itu lengkap. Dari 18 desa yang ada, 8 desa ini bentangannya adalah perikanan. Ada tambak, ada bunga melati, dan saat ini kami punya rumah produksi perikanan, dan kami punya produk yang mungkin ini pertama di Indonesia. Kami punya Prukades, produk unggulan kawasan pedesaan, ikan bandeng Ulu Jami ini, ikan bandeng Pemalang ini luar biasa, Mas. Punya keunggulan rasanya tidak bau lumpur. Itu yang paling menjadi ciri khas, bahwa ikan bandeng yang tidak bau lumpur insya Allah dari Ulu Jami ataupun dari Pemalang ini, dan rasanya kenyal-kenyal manis. Lah kami berusaha berinovasi mewujudkan produk salai bandeng. Jadi salai bandeng juga selain presto dan olahan yang lain. Mudah-mudahan BUMDes Pertan ini, salah satu unit usaha di BUMDes Bersama Rukun Makmur ini, nantinya menjadi cikal bakal, menjadi rintisan produk yang menjadi idola baru terkait dengan dunia perikanan, wabil khusus olahan ikan bandeng. Dan mudah-mudahan ini munculnya nanti dari Pemalang, dari Ulu Jami ini. Banyak unit usaha yang masih kami akan coba analisa, dan mudah-mudahan mohon doa restu, dukungan dari semua pihak. Insya Allah dalam proker tahun 2021 kami akan mewujudkan unit usaha yang juga ini nantinya berurusan dengan hajat hidup masyarakat secara umum. Luar biasa sekali ya teman-teman ngopi. Ini selain usahanya yang banyak, ternyata Bung Sardian ini merupakan sosok yang hebat juga. Oh ya Bung, dengar-dengar bahwa BUMDes Kecamatan Ulu Jami ini pernah menjadi salah satu
narasumber dalam acara webinar Kementerian BUMN. Apakah berita itu benar, Bung? Bisa diceritakan? Mungkin itu terlalu berlebihan ya Mas ya. Sebenarnya sih sharing pengalaman Mas, sharing pengalaman. Jadi alhamdulillah di 2 tahun saya dan teman-teman ini dipercaya mengelola unit usaha dengan semangat gila tadi, gali ide langsung aksi. Saya beberapa kali pernah diminta untuk sharing pengalaman, jangan narasumber. Narasumber itu berarti kelasnya sudah tinggi. Sharing pengalaman dan harapannya bisa memotivasi, bisa nyemangati teman-teman di seluruh Indonesia untuk semangat untuk tetap berkreasi, berinovasi. Banyak potensi-potensi yang bisa digali. Nah, kemarin memang saya diminta oleh teman-teman dari Kompak. Kompak itu adalah kerjasama Indonesia Australia yang memang secara spesifik terkait pengembangan konsep ekonomi kawasan pedesaan. Dan di situ saya duduk bareng dengan salah satu direktur BUMN dan juga Pak Kadin provinsi terkait berbagi pengalaman apa sih yang sudah dikerjakan dari kami BUMDes bersama Hulu Jambi ini, karena alhamdulillah kami kemarin dipercaya oleh salah satu BUMN terkait skema kerjasama Mas. Jadi ini yang harapannya juga adanya sinergi dan kolaborasi baik lintas kementerian, lintas OPD dan lain sebagainya, supaya ada skema kerjasama dari pusat sampai daerah ataupun dari pusat sampai desa. Betul sih kemarin alhamdulillah berkesempatan ya berbagi pengalaman. Jangan narasumber lah, malu saya. Berarti tidak hoak ya, Bung? Betul, tidak hoak. Alhamdulillah kan kemarin berkesempatan, dan kemungkinan Agustus ini nanti saya akan diundang ke Jakarta. Kalau kemarin tingkatnya Jawa Tengah, tadi siang telepon katanya Agustus akan diagendakan untuk tingkat nasional. Bukan narasumber, berbagi pengalaman dengan teman-teman di seluruh Indonesia, karena BUMDes kan adanya hanya di Indonesia. Kalau di negara lain kan nggak ada BUMDes, Mas. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat semuanya, terutama yang mendengar, yang menyaksikan, dan jangan minder, semangat. Panjenengan juga generasi muda, kan. Nanti setelah lulus, gali potensi yang ada di masing-masing wilayah kita. Siap, Pak. Satu hal yang bisa saya dapatkan dari Bung Sardian ini, kita harus menjadi orang gila. Orang gila di sini adalah selalu gali ide langsung aksi ya, Bung. Tidak banyak omongnya ya, Bung. Iya, betul. Ya, mungkin itu tadi beberapa dari Bung Sardian ini, semoga bisa menginspirasi untuk kita semua, terutama untuk teman ngobrol inspirasi. Teman ngopi, betul. Terus jangan lupa ya, teman-teman bisa support kami di channel YouTube kami dengan like, komen, dan subscribe channel YouTube kami, dan nantikan ngobrol inspirasi next episode dengan narasumber yang sangat luar biasa tentunya. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.